Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, anggota pemilihan GMPLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan DIY Muhammad Sofin Hadi, Direktur PT SCMPP Elan Syuherlan, Kepala BPKP Provinsi Jawa Tengah Tri Handoyo, Wali Kota Surakarta dan Bupati Subo Sutawono Sragen atau yang mewakili dan jajaran Forkopimda Kota Surakarta. Pemerintah Surakarta telah melakukan upaya membangun pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA bekerja sama dengan PT Solo Citra Metro Plasma Power atau PT SCMPP, dan kini pembangunan instalasi PLTSA Surakarta telah selesai dan sudah mendapatkan sertifikat layak operasi atau SLO dari Kementerian ESDM sehingga siap untuk dioperasikan. 45 ton per hari, sehingga perlu adanya kerjasama pengelolaan sampah di sekitar Solo Raya. Program Rumah Lurah atau mendatangkan sampah daerah dan inovasi Sibusari atau sistem informasi kebutuhan sampah monitoring online diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan sampah ini. Mengawali acara, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Yaitu saat sejak kami ditetapkan sebagai pemenang dalam terbuka oleh pemerintah Kota Surakarta. Setelah melalui kurun waktu yang cukup panjang, alhamdulillah, sampailah kita pada hari yang sangat membahagiakan ini, di mana infrastruktur pengolahan sampah Kota Surakarta untuk memproses sampah menjadi energi listrik yang ramah lingkungan ini telah resmi mendapatkan sertifikat layak operasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Perjuangan panjang dan melelahnya bagi pemerintah Kota Surakarta, bagi masyarakat Kota Surakarta, bagi penduduk sekitar TPA Putri Cempo, bagi PT PLN, bagi Provinsi Jawa Tengah, maupun bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Harapan kami adalah bahwa PLTSA Surakarta ini tidak hanya dapat menjadi solusi bagi permasalahan sampah kota di Surakarta maupun di kota-kota lain di Indonesia, namun juga dapat menjadi center of excellence, yaitu suatu fasilitas yang dapat digunakan secara bersama untuk pembelajaran, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, sarana riset dan pengembangan, sarana pelatihan dan dukungan untuk pengolahan sampah menjadi energi baru yang bersih dan ramah lingkungan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, PLTSA Surakarta ini nantinya akan mengolah sampah kota Surakarta setidaknya sebanyak 545 ton sampah mentah per hari yang merupakan campuran dari sampah lama dan sampah baru yang datang dari Kota Surakarta, yang nantinya dapat membangkitkan energi listrik kurang lebih sebesar 8 MW. Sebagian energi listrik ini nanti akan kami gunakan sendiri dan sebagian lagi sekitar 5 MW akan kami jual kepada PLN untuk disalurkan pada pelanggan PLN melalui jaringan distribusi. Dalam kurun waktu 5-7 tahun ke depan setelah beroperasi, diperkirakan gunungan sampah di belakang kita ini yang ada di TPA Putri Cempo akan habis, sehingga ke depannya kerjasama pengelolaan sampah akan diperluas ke wilayah Solo Raya melalui program mendatangkan sampah dari luar daerah atau disebut Demak Murah, yang didukung oleh suatu informasi kebutuhan sampah monitoring yang disebut Sibusari yang telah dikembangkan oleh Dinas
dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kepada Kepala DLH Surakarta, Ibu Kristiana Haryanti, mohon berkenan untuk bergabung. Pengambilan gambar cukup. Dilanjutkan dengan acara launching Sibusari disediakan. Dua, satu, dan inilah launching Sibusari, sistem informasi kebutuhan sampah monitoring online. Dan selanjutnya, kami mengundang kepada Kemenkomarfas Dewan Energi Nasional, Wali Kota Surakarta, Bupati Subo Sukawono Strate, PLN bersama PT SCMPP untuk langsung ke lapangan melakukan peninjauan site PLTS Tri Cempo. Hadirin yang kami banggakan, demikianlah acara peresmian kesiapan pengoperasian PLTSA Kota Surakarta serta launching Gembang Murah dan Sibusari. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga berbagai program dan inovasi yang telah dilakukan dapat mengatasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita bangun di sini di infrastruktur pengolahan sampah melakukan di tempat ini ya. Jadi seperti tadi yang ada di video, kami menggunakan teknologi gasifikasi untuk mengolah sampah menjadi energi listrik. Jadi kalau dilihat dari prosesnya kita simplifikasi seperti ini, sampah yang sudah diproses, sampah mentah, sampah yang campuran dari sampah lama yang ada di TPA maupun sampah baru yang dari belakang. Itu akan diproses, dipilihkan segala macam, kemudian kita masukkan ke dalam reaktor gasifier. Nanti kita bisa dengan reaktor gasifier itu sudah dan di dalam reaktor gasifier ini terjadi proses gasifikasi, jadi perubahan dari sampah menjadi gas karena adanya induksi panas yang sangat tinggi, sehingga kita lasin gas atau gas sintetis yang nantinya kita akan lakukan conditioning. Jadi kita turunkan temperaturnya sehingga gas menjadi gas yang sangat bersih dan siap digunakan di gas engine. Gas engine inilah nanti yang akan membangkitkan energi listrik untuk selanjutnya energi ini bisa disalurkan ke jaringan listrik PLN 20 tahun. Nah, penggunaan teknologi ini memang kami pikirkan sejak awal karena apa? Karena kondisi di TPA Putri Cempo ini yang jauh dari sumber air. Kalau kita lihat Bengawan Solo itu kurang lebih sekitar 7 kilo dari lokasi ini. Sementara juga air di lokasi kami lakukan kadang-kadang dengan mencukupi, gitu, sehingga kami menggunakan teknologi yang memang menggunakan sedikit sekali sumber air. Jadi kalau kita lihat air yang kami gunakan ini hanya untuk proses penyedap, tidak digunakan untuk produksi industri. Sehingga kami sangat menghemat penggunaan air, cukup mengambil dari satu sumber tanah dalam di sini untuk keseluruhan fasilitas yang kami.
Iya. Nanti kita ya dari Lombok ya area. Jadi kalau kita lihat kalau ke saya pertanyaannya lain kok. Kalau ke saya pertanyaannya lain. Terkait MOU yang tadi Mas dengan sebuah satu berarti kan daerah-daerah di sekitar Kota Solo tadi Solo Raya sudah sepakat untuk mengirimkan sampah ke sini. Iya. Jadi dari suku-suku ya itu nanti berkomitmen mungkin setelah 5 tahun ke depan ya untuk mengirim sampah ke sini. Artinya selama 5 tahun sampah Menghabiskan ini dulu, menghabiskan gunung kita sendiri dulu. tapi kan dari Baru nanti menerima sampah dari luar kota. Tapi untuk kerjasamanya ditindaklanjuti lebih dini atau Ya, ini sekarang kita ikat dari sekarang, dan yang jelas ini solusi untuk bukan untuk kota Solo saja, tapi solusi bersama untuk semua ya. Gitu. Jadi bahkan Jogja nanti juga bisa kita tampung juga sampah tenang aja. tapi dengar kalau untuk ini sampah lantai itu hanya bisa dipakai berapa sekitar 30% saja. Yang lainnya juga. Ya, makanya nanti kami tidak lanjuti. Ya, tidak masalah. Pokoknya prioritas kita sekarang menghabiskan gunung-gunung yang ada di sini, lalu kita datang ke Oke? Mas, itu nanti dari daerah kena retribusi atau seperti apa? Kena retribusi dari Itu daerah? nanti tanya sama Bu Kepala DLH ya. Pokoknya kita ingin bukan Solo saja, tapi juga Klaten, Wonogiri, Sragen, dan lain-lain untuk bisa ya, menikmati kecanggihan dari alat gasifier yang ada di sini. Oke? Dari mereka sendiri. Oke, apalagi nanti kalau ada jalan tol juga pasti akan lebih memudahkan lagi. Untuk nasib pemulungnya gimana, Mas? Nasib pemulung dan kayak sapi gimana, Mas? Nanti akan Artinya sudah ditutup total untuk nanti itu? akan kami tindak lanjuti. Atau dipindah ke lokasi mana, Mas? Nanti akan kami tindak lanjuti lagi. Ya. Posisi kontrak pemberian berangkat. Ada berhasil. Nanti silakan ditanyakan ke Pak Presiden. Salurkan lewat Sidoarjo yang ada di Palu. Ya. Mungkin penggunaan untuk di sini dulu ya. Apa tadi ini listriknya itu? Atau bisa langsung? Bisa bertahap nanti. Pak Kapolres. Terima kasih. Katanya kan sudah mengantongi kelebihan dan kelemahan masing-masing calon, Mas.
Terus aku didorong dari belakang. Berat buka ya. Pak Iwan. Wassalam. Sekali. Yo, balik kantor. Ke Balkot, Mas. Yo, jalan. Siap ya.